Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-31 dan juga 32. Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum, kalau memang kalian itu tuhibbunallaha, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah azza wa jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, yang mengklaim cinta kepada Allah Azza wa Jalla untuk membuktikan cintanya. Dan tantangan ini Allah Azza wa Jalla sampaikan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, orang-orang yang mengaku cinta kepadaku. Katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang itu yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Kita semuanya. Kalau kita tanya siapapun dari kaum muslimin ini, baik yang salat maupun yang tidak salat, kalau ditanya, sampean cinta kepada Allah Azza wa Jalla, semua akan menjawab dengan jawaban yang normatif. Iya, gitu kan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada lagi jawaban selain itu, dan tidak ada seorang pun yang berani memberikan jawaban selain itu. Tapi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah klaim seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup untuk membuat cintanya berbalas? Apakah mengaku cinta kepada Allah Ta'ala itu sudah cukup untuk membuat seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena yang paling penting itu bukan mengaku cinta. Yang paling penting itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat yang mulia ini jemaah, Allah Azza wa Jalla itu menantang semua orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menantang untuk apa? Untuk membuktikan cintanya. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau memang kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, buktikan cinta kalian dengan apa? Fattabi'uni, dengan ikuti aku. Maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Sebagian orang salah mengartikan kata ganti aku di sini kembali ke siapa? Mereka mengatakan, oh, fattabi'uni, ikutilah aku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahan yang salah. Itu terjemahan yang salah. Fattabi'uni, ikutilah aku, itu artinya bukan ikutilah Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa? Fattabi'uni, ikutilah aku, artinya adalah ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku, artinya ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ganti orang pertama, aku di situ, itu adalah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya di pembukaan ayat tadi. Qul, katakan. Jadi Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk menyampaikan narasi ini. Narasi apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Artinya
Kata ganti orang pertama tadi, aku, kembali kepada siapa? Kepada penyampai narasi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga terjemahan ayat yang benar adalah apa? Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada mereka, kalau kalian memang cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepadanya, kepada Allah Ta'ala, untuk membuktikan cintanya. Apa bukti cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla minta kita membuktikan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Karena cinta itu butuh pembuktian. Klaim cinta itu butuh pembuktian. Kalau tidak ada buktinya, itu tidak berkonsekuensi apa-apa. Mengklaim sesuatu tanpa bukti, itu namanya halusinasi. Itu namanya asumsi. Halusinasi. Tidak akan berefek apa-apa. Maka kalau seseorang itu berhasil membuktikan klaimnya, maka apa yang terjadi? Ada efeknya, ada timbal baliknya. Di sini Allah Azza wa Jalla menjanjikan bagi siapapun yang berhasil membuktikan cintanya kepada Allah Ta'ala dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, Allah janjikan dia 2 balasan. Yang pertama apa? Yang pertama ayat setelahnya, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan cinta kepada kalian. Jadi Allah Azza wa Jalla akan membalas cinta kalian. Cinta kalian berbalas. Cinta kalian tidak bertepuk sebelah tangan. Kapan itu? Ketika kita berhasil membuktikan cinta kita kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Garis bawahi kata fattabi'uni, garis bawahi kata mengikuti aku, ikutilah aku. Allah Azza wa Jalla meminta kita untuk mengikuti, membuktikan cinta kita dengan cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukan bikin jalan sendiri. Karena mengikuti itu artinya apa? Mengikuti itu artinya sesuatu itu sudah ada. Sudah ada, jalannya sudah terbuka, sudah dibuka, hanya tinggal napak tilas saja. Hanya tinggal mengikuti langkah demi langkah saja. Langkah demi langkah siapa? Langkah demi langkahnya Nabi Muhammad SAW. Sudah dibuka jalurnya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak perlu inovasi, tidak perlu renovasi. Jalan itu tidak perlu inovasi dan tidak perlu renovasi. Tinggal ikut saja, jangan diotak-atik. Jangan bikin cara sendiri, jangan bikin acara sendiri. Jalan itu sudah mantep, sudah patron dari Nabi Muhammad SAW. Jangan bikin cara sendiri dan jangan bikin acara sendiri. Kenapa? Nanti sesat, nanti tertolak, nanti nggak sampai kepada cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebagian orang membuat cara-cara sendiri dalam rangka membuktikan cintanya kepada Allah Ta'ala. Tapi ketahuilah jemaah, cara-cara itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk pembuktian cinta dengan membuat jalan sendiri, itu adalah cara yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadza fahuwa raddun. Siapa yang membuat cara atau acara sendiri dalam agama kami ini, fahuwa raddun, itu ditolak. Gitu kan. Cuma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah konsekuensi pertama, yaitu apa? Ketika seseorang berhasil membuktikan cintanya kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, konsekuensi pertama, Allah akan cinta kepada dia. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa diampuni. Kenapa butuh diampuni, jemaah? Kenapa butuh diampuni? Jawabannya, karena Allah Azza wa Jalla itu sifatnya maha sempurna.
Allah Azza wa Jalla itu ketika mensifati dirinya dengan sesuatu, maka sifatnya itu adalah sifat yang sempurna. Allah Ta'ala maha kuat, maka kekuatan Allah itu kekuatan yang sempurna, tidak ada kurangnya. Allah Ta'ala maha perkasa, Al-Aziz, maka keperkasaan Allah tidak ada yang menyainginya, sempurna. Allah Ta'ala jamil, Allah Ta'ala itu indah, maka keindahan Allah itu mutlak, tidak ada yang bisa menyainginya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya, bahwasanya dirinya itu mencintai hambanya, maka Allah Ta'ala mencintai hambanya dengan cinta yang sempurna. Allah Ta'ala kalau sudah cinta kepada hamba, Allah akan cintai hamba itu dengan cinta yang sempurna, cinta yang sejati. Cinta sejati itu apa, Ustadz? Cinta sejati itu cinta yang tidak memandang kekurangan sosok yang dicintai. Cinta sejati ini narasi yang digaung-gaungkan oleh banyak orang, anak-anak muda, tapi mereka nggak tahu isinya apa, nggak tahu apa, nggak tahu isinya, paham konsekuensinya apa. Cinta sejati itu cinta yang tidak memandang kekurangan sosok yang dicintai. Kenapa? Karena memandang kekurangan sosok yang dicintai itu akan mengikis cinta itu sendiri. Tanyakan kepada sesepuh-sesepuh yang sudah nikah. Sama nggak cintanya dengan istri ketika baru nikah dengan setelah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun menikah, sama nggak? Maka ketika seseorang itu tidak punya skill untuk melupakan kekurangan pasangan, kesalahan pasangan, maka cintanya akan berkurang. Maka kalau rumah tangga itu mau langgeng, suami istri itu harus punya satu skill ini. Skill apa? Skill untuk melupakan dan pura-pura tidak tahu dengan kekurangan-kekurangan pasangan. Kalau nggak punya skill ini, maka rasa cinta akan turun, akan luntur seiring dengan berlalunya masa pernikahan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan yaghfir lakum dzunubakum. Allah Taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa yang kalian lakukan yang itu salah dan itu harusnya dihukum. Ketika Allah sudah cinta kepada kalian, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Akan dianggap tidak ada itu dosa. Mengampuni itu konsekuensinya 3. Pertama adalah tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak akan ada efek negatifnya karena dosa itu punya efek negatif. Rezekinya sempit, uring-uringan, itu contoh efek negatif dosa, kan? Kalau sudah Allah ampuni, maka tidak ada lagi efek negatif dosa itu. Yang ketiga adalah apa? Tidak akan disebut-sebut oleh Allah Ta'ala pada hari hisab nanti. Makanya orang yang beruntung adalah orang yang ketika dia meninggal, dosa-dosanya sudah diampuni. Sehingga ketika dia masuk ke medan hisab, sudah tidak dibahas lagi dosanya. Aku lu matasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mengikuti sunnah itu bagi seorang mukmin adalah jalan cinta dia kepada Allah Ta'ala. Mengikuti sunnah sama dengan jalan cinta. Jalan untuk membuktikan kepada Allah bahwasanya dia itu layak untuk dicintai. Dan tidak ada jalan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain jalan ini. Enggak ada jalan lain, jemaah. Tidak ada jalan lain untuk bisa dicintai oleh Allah kecuali dengan membuktikan cinta kita kepada Allah dengan cara apa? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat, kita baca, makanya harus sering baca. Kalau kita baca bagaimana para salafus saleh, para sahabat dan juga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka begitu mengagungkan sunnah, begitu mengagungkan ajaran yang Nabi SAW. Mereka itu kalau sudah dengar perintah Nabi Muhammad SAW itu dipraktekannya, diamalkannya, nggak pakai besok, nggak pakai nanti, langsung. Dan kisah seperti ini banyak sekali. Saya sebutkan salah satunya, di antara yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya pada suatu hari Nabi SAW naik mimbar, kemudian beliau melihat sebagian sahabat ini masih berdiri,
tidak duduk. Kenapa? Karena dahulu, pada zaman dahulu, salah satu cara untuk menghormati raja adalah dengan cara tidak duduk sebelum raja duduk. Dan itu berlaku bagi kalangan Persia, Romawi, Cina, sebagainya, itu hukum ini berlaku. Nah, Nabi SAW ketika itu datang masuk khutbah Jumat kan berdiri. Beliau melihat sebagian para sahabat ini masih duduk, masih berdiri. Jadi tentu kondisi ini menunjukkan bahwasanya mereka masih awal-awal masuk Islam. Maka beliau berkata, ijlisu, duduk kalian semua. Jabir bin Abdullah mengatakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika beliau SAW itu menyebutkan perintah ini, ijlisu, kebetulan Abdullah bin Mas'ud itu sedang dalam posisi masuk ke masjid. Masuk lewat pintu masjid. Begitu Abdullah bin Mas'ud mendengar beliau bersabda, ijlisu, duduklah, langsung Abdullah bin Mas'ud duduk di palang pintu masjid. Sehingga kalau orang mau masuk masjid itu terhalangi. Maka oleh Nabi SAW praktek ini dikoreksi. Abdullah bin Mas'ud, sini Abdullah bin Mas'ud masuk sini, duduknya di sini, bukan di situ. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengamalkan perintah ini dengan tafsir yang salah, Buktinya itu dikoreksi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, dari hadis ini. Apa itu? Bagaimana Abdullah bin Mas'ud begitu bersemangat untuk menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu langsung dipraktekkan, dan prakteknya tuh enggak pakai besok, enggak pakai nanti, langsung sekarang. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, rahimahullahu nisa'al ansor. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menyayangi perempuan-perempuan Ansor. Kenapa? Karena perempuan Ansor itu, beliau pernah menyaksikan bagaimana taatnya perempuan Ansor. Ketika turun ayat hijab, Nabi SAW memerintahkan para seorang sahabat untuk menyeru di pasar-pasar supaya perempuan mengenakan hijab. Ayat hijab yang ada di surat Al-Ahzab. Jadi sebelum turun ayat ini, perempuan itu tidak pakai hijab. Tapi setelah ayat ini turun, Allah Azza wa Jalla perintahkan perempuan untuk menggunakan hijab, semuanya berhijab. Ketika ayat ini turun, Nabi SAW mengutus salah seorang sahabat pergi ke orang-orang, ke masyarakat untuk memerintahkan mereka menggunakan hijab. Di antaranya adalah salah satunya pergi ke pasar, begitu diumumkan mereka itu disuruh mengenakan hijab, para perempuan Ansor itu langsung membagi selendang mereka menjadi dua bagian. Satu bagian itu dipakai untuk menutupi kepala, satu bagian dipakai untuk menutupi lapisan bagian atas. Sehingga mereka pulang ke pasar, yang tadinya pergi ke pasar itu tidak terbuka kepalanya, pulang dari pasar sudah tertutup kepalanya. Mengamalkannya tidak pakai besok, tidak pakai nanti, langsung. Kenapa? Karena mereka paham, tahu, sadar bahwasanya ini adalah jalan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat itu, mereka dulu mengamalkan sunnah. Kenapa? Karena itu sunnah. Karena mereka tahu itu sunnah, makanya diamalkan. Beda dengan sebagian orang akhir zaman. Sebagian orang akhir zaman ini meninggalkan sunnah dengan alasan apa? Itu kan sunnah. Kenapa anda sholat qobliyah ba'diyah mas? Itu kan sunnah. Kenapa anda puasa itu? Itu kan sunnah. Kenapa nggak ngamalkan ini? Itu kan sunnah. Itu kan sunnah. Itu kan sunnah. Jadi benar-benar berbeda jemaah. Posisi kita dibandingkan para sahabat itu berbeda. Itu jarak kita antara mereka itu seperti jarak antara langit dengan sumur, jauh sekali. Jauh sekali. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang mulia ini, mari kita kembali untuk merajut cinta kita kepada Allah yang sudah tercerai-berai, yang sudah hancur pada kehidupan yang lalu. Kita buka lembaran baru. Kita merajut cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memulai hari ini dengan apa? Dengan berazam untuk mengamalkan sunnah, membuktikan cinta kita dengan mengamalkan sunnah kepada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi?
Semoga Allah Azza wa Jalla rahmati kita, mudahkan urusan kita. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.